dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Anda menyaksikan Monitor Mudik 2025 bersama saya Valencia Melvinsi. Kami hadir kembali untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus balik Lebaran di sejumlah wilayah yang akan disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, 3 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara kepadatan arus mudik di Pelabuhan Bakauheni terpantau mulai ramai saat ini. Informasi terkini sudah ada jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga Rizky Nadziah di Pelabuhan Bakauheni. Saya mau ke Valeri terlebih dahulu. Valeri, selamat pagi. Jadi bagaimana pantauan Anda untuk arus balik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta pagi ini? Ya, selamat pagi Valen. Situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 1, 3 hari pasca Hari Raya Idul Fitri masih cukup ramai. Namun memang kepadatan di Terminal 1 tidak sepadat di puncak arus mudik pada tanggal 27-28 Maret lalu maupun di Hari Raya Idul Fitri tanggal 31 Maret 2025. Hal ini terlihat dari sudah tidak lagi adanya antrian penumpang dari pintu masuk menuju ke counter check-in maupun tidak ada lagi antrian di area boarding atau ruang tunggu sebelum masuk ke dalam pesawat. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, per hari ini secara keseluruhan di Terminal 1, 2, dan juga 3 terdapat 956 penerbangan dengan rincian ada sebanyak 476 penerbangan untuk keberangkatan dan 477 penerbangan untuk kedatangan. Kalau kita lihat dari jumlah penumpangnya atau total pax-nya ada sekitar 72.000 untuk keberangkatan dan 77.000 penumpang hari ini datang atau tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu tadi secara keseluruhan, sementara kalau secara khusus di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta per hari ini ada sebanyak 38.000 penumpang yang diakomodasi dalam 200 sekian penerbangan yang hari ini mengudara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 1. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari data-data yang didapatkan hari ini? Bahwa data hari ini cukup berbeda dari kemarin, meskipun memang angkanya ini cukup berimbang untuk angka penerbangan berupa kedatangan dan juga keberangkatan, kemudian juga jumlah penumpang kedatangan dan juga yang keberangkatan hari ini. Namun khusus hari ini jumlah data kedatangan ini lebih banyak daripada jumlah orang yang baru berangkat pergi mudik. Tadi disebutkan bahwa untuk total jumlah penumpang yang hari ini berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada sebanyak 72.000 sekian penumpang, sementara yang tiba di Jakarta ada sebanyak 77.000 sekian penumpang. Sama halnya juga dengan jumlah penerbangannya serta yang secara khusus di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ini menandakan bahwa mulai hari ini ternyata sudah banyak masyarakat juga yang memutuskan untuk mulai kembali ke ibu kota, bersiap-siap dan menikmati sisa waktu libur yang tersisa, sisa waktu libur untuk Idul Fitri ini di Jakarta saja. Namun juga kita tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa masih ada jumlah penumpang yang baru berangkat di hari ini. Terbukti dari masih banyak 72.000 penumpang yang baru hari ini berangkat. Tadi kami sempat berbincang, sejumlah alasannya adalah karena pertama mereka memang sudah beli tiket dari jauh-jauh hari, baru memutuskan untuk berangkat di hari kedua, hari ketiga, kelantaran ada tugas maupun tidak bisa cuti kerja. Namun ada juga yang beralasan baru berangkat di 3 hari pasca Hari Raya Idul Fitri karena harga tiket pesawat yang jauh lebih murah. Dan oleh karena itu mereka memutuskan untuk tidak lebaran di kampung halaman dan baru pergi lebaran di hari ini menuju ke kampung halaman masing-masing. Nah, ada sejumlah destinasi favorit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta domestik untuk ke kampung halaman, yaitu ada di Denpasar, Palembang, Pontianak, Solo, dan juga Yogyakarta. Nah, sejumlah antisipasi tentunya terus disiapkan oleh pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta meskipun saat ini bukanlah puncak arus mudik, apalagi puncak arus balik. Namun ada 3 antisipasi yang terus disiapkan. Yang pertama adalah penebalan petugas. Penebalan petugas ini sudah dilakukan sejak arus mudik dimulai beberapa pekan lalu dan hingga saat ini juga terus diterapkan. Jadi petugas-petugas ini disiagakan di setiap titik sepanjang Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk memastikan seluruhnya diakomodir secara sempurna, tidak ada penumpang-penumpang yang kebingungan karena bisa langsung bertanya kepada petugas yang bersiaga. Antisipasi yang kedua adalah seluruh counter check-in yang sampai detik ini masih dibuka secara menyeluruh. Jadi tidak ada counter yang ditutup sehingga meskipun tadi sudah tidak ada lagi adanya antrian, namun untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba ada lonjakan penumpang, maka seluruh counter check-in tetap dibuka. Nah, selain counter check-in yang dibuka, counter
check-in mandiri bagi penumpang yang tidak ingin check-in di counter dan langsung melakukan check-in secara mandiri juga disiagakan dan juga pastinya selalu diperhatikan sehingga dalam kondisi baik, tidak dalam keadaan rusak atau hang, mengingat ini adalah mesin yang bergerak secara otomatis sehingga bisa membuat penumpang ini nyaman ketika memang melakukan check-in mandiri di mesin-mesin tersebut. Nah, selain itu yang disiagakan juga posko pelayanan kesehatan. Ini berlaku selama 24 jam, merupakan hasil kerjasama dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pihak kepolisian. Jadi fungsi utama dari posko pelayanan ini adalah menjadi tempat bertanya bagi masyarakat penumpang yang ingin bepergian maupun tiba di Jakarta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apabila memang ada yang bingung terminalnya di mana, bingung harus menuju ke gate berapa, bisa langsung bertanya kepada pihak kepolisian. Kemudian juga ada sejumlah hal yang selama ini terjadi, misalnya ada anak-anak terlepas dari orang tuanya, terpisah dari orang tuanya, mereka bisa langsung bertanya di posko pelayanan karena sudah ada petugas bandara dan juga petugas kepolisian bersiaga selama 24 jam penuh. Dan bagi Anda yang barang-barangnya tertinggal juga jangan khawatir karena semuanya langsung diserahkan di posko pelayanan selama 24 jam. Himbauan bagi Anda yang hari ini baru ingin bepergian ke kampung halaman untuk tetap datang lebih awal. Anjuran dari pihak bandara adalah 2-3 jam sebelum keberangkatan. Sementara demikian Valen, kita akan sama-sama nantikan bagaimana puncak arus balik yang diestimasikan nanti di tanggal 6 April 2025 dan juga bagaimana pergerakan pemudik sejauh ini hingga arus balik mendatang. Valen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.